Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Putra Adiaksa di kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Murji'ah. Sejarah Murji'ah muncul Murji'ah dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu tentang kekhalifahan. Umat Islam terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran ini muncul di Damaskus pada akhir abad Hijriyah. Kalimat ini disebut Murji'ah, yaitu menunda atau mengembalikan Murji'ah sendiri, yakni ke kelompok atau aliran yang tetap berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Berkembangnya Murji'ah ini antara lain gagasan Irja atau Arja'ah yang dikembangkan oleh sebagian sahabat sebagai penjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Gagasan Irja merupakan doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Sekte Murji'ah muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij. Sekte ini menangguhkan penilaiannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Begitupun orang mukmin yang melakukan dosa besar tapi menurut mereka masih disebut mukmin. Sekte ini beranggapan bahwa berbuat atau melakukan dosa tidak bermasalah apabila disertai dengan iman, seperti halnya melaksanakan sholat tidak berguna apabila disertai dengan kekafiran. Sekte-sekte Murji'ah. Kaum Murji'ah terbagi menjadi beberapa golongan kecil, namun pada aliran Murji'ah terbagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang-orang yang berdosa tidak kafir tidak kekal di neraka. Mereka dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukan. Dan adapun ekstrem, yaitu pengikut Jahm bin Sufyan, berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya di dalam hati. Orang yang demikian menurut pandangan Allah tetap seorang mukmin yang sempurna imannya. Adapun pendapat lain dari Khawarij bahwa tahkim bertentangan dengan Al-Quran, atau dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah, dikatakan dosa besar dan pelakunya dihukumi dengan kafir sama dengan perbuatan dosa besar lainnya, seperti berzina, riba, membunuh tanpa alasan, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Pendapat tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah, mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah apakah dia diampuni atau tidak. Segini saja tugas penjelasan sejarah Murji'ah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.